Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, di video kali ini, saya masih berada di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Tepatnya saya masih berada di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, yaitu di pemakaman Cina Gunung Bolo. Yang terkenal karena dijadikan sebagai tempat prostitusi ilegal. Di pemakaman Cina Gunung Bolo ini, konon, selain terkenal karena dijadikan sebagai tempat prostitusi ilegal, juga terkenal karena dijadikan sebagai tempat pesugihan, atau untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas. Untuk tempat yang dijadikan sebagai tempat pesugihannya, katanya berada di sebuah makam keramat yang letaknya di puncak Gunung Bolo bagian barat. Makam keramat tersebut, konon adalah makam dari Nyi Roro Kembang Sore, salah satu tokoh legenda di Kabupaten Tulung Agung. Untuk menuju ke tempat makam Nyi Roro Kembang Sore tersebut, sebenarnya kalau dari jalan raya penghubung antara Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Trenggalek, jalan masuknya masih searah ke pemakaman Cina. Karena memang sama-sama berada di Pegunungan Bolo. Hanya saja, setelah sampai di pemakaman Cina, masih harus naik lagi mengikuti jalanan yang ke arah barat. Walaupun tidak ada papan petunjuk arahnya, terus saja naik, mengikuti satu-satunya jalan yang ada, yang ke arah barat. Untuk akses jalannya sampai saat ini masih lumayan bagus untuk dilewati. Baik dilewati oleh kendaraan roda 2, maupun oleh kendaraan roda 4. Dan ternyata, untuk akses jalan yang menuju ke makam Nyi Roro Kembang Sore, belum seluruhnya mulus. Ada juga jalan yang kurang mulus, malahan semakin ke atas jalannya semakin parah. Sehingga lumayan susah untuk melewatinya. Karena, akses jalannya masih terdiri dari bebatuan. Dan kelihatannya sudah lama sekali belum pernah dilakukan pembenahan atau perbaikan. Karena, walau bagaimanapun juga, makam Nyi Roro Kembang Sore ini, katanya sudah dimasukkan dalam wisata cagar budaya. Sehingga tentunya perlu dilakukan perawatan untuk melestarikannya. Sobat semua, untuk menuju ke makam Nyi Roro Kembang Sore. Setelah sampai di depan anak tangga ini, kita harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, melewati puluhan anak tangga yang sudah dibangun untuk mempermudah orang-orang yang ingin berziarah ke makam Nyi Roro Kembang Sore ini. Karena memang letak makamnya berada paling puncak sendiri dari Pegunungan Bolo ini, tentunya juga lumayan tinggi dan sedikit curam. Jadi, kita harus meninggalkan kendaraan di bawah.
Setelah melewati puluhan anak tangga, kita akan sampai di pelataran makam Nyi Roro Kembang Sore. Kebetulan saat saya datang, baru saja ada satu peziarah yang keluar dari dalam bangunan makam. Dan langsung membagi-bagikan uang kepada beberapa orang yang memang kesehariannya datang ke sini untuk menunggu pemberian para peziarah yang datang. Seperti pada umumnya sebuah tempat keramat, pastinya ada seorang juru kuncinya, yang biasanya bertugas untuk menjaga sekaligus merawatnya. Sama di makam Nyi Roro Kembang Sore ini, ada juru kuncinya yang bernama Bapak Basuki. Beliau sudah puluhan tahun menjadi juru kunci atau juru rawat di makam Nyi Roro Kembang Sore ini. Dan sobat semua, inilah makam Nyi Roro Kembang Sore. Untuk kondisi di dalam bangunan makam sendiri terlihat sudah dilakukan pemugaran, sehingga sudah lumayan bagus. Dan tentunya bisa membuat nyaman para peziarah yang datang ke sini. Lalu, sebenarnya siapakah Nyi Roro Kembang Sore ini, sehingga makamnya dikeramatkan banyak orang? Menurut cerita masyarakat dan dari beberapa sumber, diantaranya dari salah satu buku tentang sejarah Babat Kabupaten Tulung Agung, bahwasanya Nyi Roro Kembang Sore ini dulunya adalah putri dari Adipati Bedalam Betak. Kadipaten Betak adalah salah satu kadipaten yang ada sebelum menjadi Kabupaten Tulung Agung yang sekarang. Dikisahkan bahwasannya suatu hari Nyi Roro Kembang Sore tidak sengaja bertemu dengan Pangeran Lembu Peteng, pangeran utusan dari Kerajaan Majapahit, yang diutus untuk mencari Pangeran Kalang, yang juga menjadi adik dari Adipati Betak. Karena dari pertemuan itulah, antara Nyi Roro Kembang Sore dengan Pangeran Lembu Peteng saling jatuh hati. Maka, terjadilah hubungan asmara terlarang antar keduanya. Adipati Bendalem marah, setelah mengetahui bahwasannya putrinya berhubungan terlarang dengan Pangeran Lembu Peteng, yang menjadi utusan dari Kerajaan Majapahit. Apalagi, saat itu hubungan antara Adipati Bendalem dengan Kerajaan Majapahit sedang tidak harmonis. Ditambah lagi dengan hasutan dari Pangeran Kalang. Maka dari itu, kemudian Adipati Bendalem ingin membunuh Nyi Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng. Untuk membunuh keduanya, Adipati Bendalem dibantu oleh Pangeran Kalang dan juga Ki Kasan Besari, sehingga terbunuhlah Pangeran Lembu Peteng. Sedangkan Nyi Roro Kembang Sore sendiri, untungnya bisa melarikan diri dengan selamat. Yang pada akhirnya, Nyi Roro Kembang Sore pun, karena sangat cintanya pada Pangeran Lembu Peteng, kemudian bersumpah tidak akan menikah sampai akhir hayat. Lalu menyendiri dengan bertapa dan dimakamkan di pegunungan yang sekarang bernama Gunung Bolo ini. Sobat semua, mungkin saja dari cerita seperti inilah kemudian dijadikan alasan untuk melakukan praktik pesugihan di makam Nyi Roro Kembang Sore ini. Dengan cara setelah berdoa di makam, lalu dilanjutkan melakukan ritual hubungan terlarang bukan dengan pasangannya di sekitar area sini. Seperti hubungan terlarang yang dilakukan Nyi Roro Kembang Sore dengan Pangeran Lembu Peteng kala itu. Walaupun tentang ritual pesugihan dengan cara seperti itu, sudah dibantah oleh juru kunci makam Nyi Roro Kembang Sore Pak Basuki, tapi nyatanya masih saja banyak yang mempercayainya sampai sekarang. Karena itulah, di area pemakaman Gunung Bolo ini,
Sejak dulu banyak PSK yang menjajakan dirinya dengan alasan ingin membantu para peziarah yang ingin memenuhi persyaratan pesugihan di makam Nyi Roro Kembang Sore ini. Oke sobat semua, semoga saja tentang ritual pesugihan di makam Nyi Roro Kembang Sore ini hanya sekedar mitos saja dan tidak terbukti kebenarannya. Dan untuk para peziarah yang datang ke sini, semoga dalam berdoa, tetap meminta apapun hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.